Bab 1336, meninggalkan kota pengerjaan surgawi. 3 hari kemudian, Zhang Tai duduk di seberangnya seorang lelaki tua dengan alis abu-abu dan janggut sambil minum teh dan berbicara tentang pengetahuan rune dan hukum universal bersamanya di halaman elegan dan tenang. Kota pengerjaan surgawi kota, apa definisi rune? Tanya Zhang Tai. Rune adalah suci keberuntungan, jembatan dua alam, esensi abadi dari 6 indera. Jawab pria tua itu. Apa yang kamu maksud dengan suci? Apa jembatannya? Apa esensi abadi? Zhang Tai melanjutkan, suci mengacu pada hukum perubahan, ia lahir dalam kekacauan asli di alam semesta. Tidak ada rune dalam kekacauan aslinya. Setelah kekacauan itu dibagi menjadi langit dan bumi, rune juga lahir. Orang tua itu menjawab kepada Zhang Tai sambil menyesap air teh dengan santai, dua alam merujuk pada alam elemen dan alam material. Aturan rune menghubungkan dua dunia dengan cara yang fantastis dan misterius, jembatan dimanifestasikan dalam bidang material dengan kekuatan elemen-elemen. Keenam indera mengacu pada mata, telinga, hidung, lidah, tubuh dan pikiran. Karena rune dilahirkan di alam, orang hanya bisa mendapatkannya secara tidak sengaja. Jika 6 indera manusia dapat mematuhi hukum universal, itu tidak akan berbeda dengan memetik buah dari pohon, bagaimana? Tubuhmu adalah suci, 2 alam dan 6 indera. Jika Anda bertanya kepada saya, siapa yang akan saya tanyakan? Zhang Tai mengambil cangkir tehnya yang ditutupi dengan uap enruding dengan mata tertutup. Setelah beberapa detik, dia mengosongkan cangkir teh sebelum menangkupkan tangannya ke arah orang tua itu dan berkata, "Terima kasih. Bisakah kata-kata orang tua ini memecahkan teka-teki umum?" Pria tua itu bertanya sambil tersenyum. Mata Zhang Tai bersinar bersamaan ketika dia bertanya, "Bagaimana kamu tahu saya?" Dalam beberapa tahun terakhir, lelaki tua ini menderita genosis menggunakan hukum rune. Tadi malam, saya bermimpi tentang seekor burung abadi yang cemerlang terbang ke halaman saya dengan sepasang sayap bulu besar. Pagi ini, saya berlatih ramalan dan tahu bahwa itu seorang pejabat besar kelas 3 akan datang ke sini dari teater operasi. Setelah mengetahui bahwa itu Anda adalah orang asing yang telah tinggal di kota ini selama lebih dari 2 bulan, saya tiba-tiba memanggil seseorang. Dia juga seorang pejabat utama kelas 3 terkenal dari negara Taixia di teater operasi dan dilahirkan dengan garis keturunan abadi yang mengubah tubuh. Dikatakan bahwa orang itu juga telah meninggalkan provinsi Kangzhou selama lebih dari 2 bulan dan selalu bergerak secara diam-diam. Oleh karena itu, pria tua ini tahu siapa Anda. Pria tua itu berkata dengan acuh tak acuh. Zhang Tai terdiam, hukum praktik ramalan terlalu fantastis. Dia tidak membayangkan bahwa itu lelaki tua ini dapat melihat identitas aslinya setelah tinggal di kota ini selama lebih dari 2 bulan. Zhang Tai pernah mengalami hal serupa di Wilderness Es dan Salju. Karena itu, dia tidak terlalu kaget kali ini. Menurut Elzida, seseorang memang bisa memprediksi masa depan. Namun, burung abadi yang disebutkan oleh pria tua ini mengingatkan Zhang Tai pada burung itu Raja Rock Sutra yang dia berkultivasi. Apakah orang ini mengetahui sesuatu atau menyarankan sesuatu kepadaku? Sebuah kemauan muncul di benak Zhang Tai bersama dengan sedikit niat membunuh. Namun, setelah itu, niat membunuhnya lenyap sepenuhnya saat melihat orang tua yang baik dan bijaksana. Apakah saya terlalu banyak berpikir? Itu hanya mimpi. Zhang Tai kemudian mengungkapkan senyum mengejek diri sendiri. Bahkan jika dia tahu identitas asliku, lalu apa?
Jika semua orang di dunia mengetahui identitas asli saya, apakah saya harus membunuh semua orang di dunia? Setelah mempromosikan ke-9 dunia perubahan ksatria bumi, Zhang Tai akan segera menjadi ksatria bayangan. Oleh karena itu, mentalitas Zhang Tai berangsur-angsur berubah tanpa disadari. Sebelumnya, dia khawatir rahasianya tentang Raja Rock Sutra yang berkultivasi akan diketahui orang lain. Namun, sekarang, meskipun Zhang Tai tidak mau menulis rahasia bahwa itu dia berkultivasi seorang klasik tingkat kaisar di dahinya dan membiarkan semua orang mengetahuinya, dia telah melihatnya. Bahkan jika rahasia ini diungkapkan kepada publik, lalu bagaimana? Bahkan jika Kaisar Xuan Yuan dan rumah tangga kekaisaran dari negara Taixia sedang berkultivasi. Metode rahasia lengkap Sutra Dewa Xuan Yuan terbuka untuk umum, jadi apa? Siapa yang berani membahayakan mereka? Dalam analisis akhir, dalam hal ini World, pasukan paling banyak dihitung. Ini adalah mentalitas yang kuat. Sekarang setelah tuannya tahu bahwa itu aku telah tinggal di kota pengerjaan surgawi selama lebih dari 2 bulan, kau juga harus tahu mengapa aku ada di sini. Tolong beri saya beberapa instruksi, Zhang Tai bertanya dengan tenang. Apa yang ingin dilakukan umum adalah sekeras memanjat ke langit. Kemampuan Anda jauh lebih besar dari kemampuan orang tua ini. Orang tua ini hanyalah orang biasa yang tahu sesuatu tentang keterampilan pembuatan instrumen rune. Bagaimana saya bisa memberikan instruksi kepada umum? Anda hanya bisa mencobanya dan memikirkannya sendiri, semua yang lain tidak bisa memberi Anda bantuan apapun. Apa yang saya katakan tadi hanya bisa berfungsi sebagai referensi untuk umum. Zhang Tai menghela nafas panjang sebelum bertanya, benarkah? Kekuatan roda gila dan uap sudah mencapai batasnya. Jika Anda ingin membuat terobosan lebih lanjut, Anda mungkin tidak berhasil kecuali Jenderal dapat menemukan rune yang dapat meningkatkan kecepatan objek tak bernyawa dan membuat arai rune dengan rune ini. Kata-kata yang sama telah dibicarakan oleh Lin Xiuxian 3 hari yang lalu. Zhang Tai menyadari bahwa itu kemungkinan terakhir karena itu benar apa yang dia simpulkan pada akhirnya. Maksudmu kita hanya bisa mengharapkan seseorang menemukan beberapa peninggalan dari alam elemen bumi? Rune yang digunakan Master Instrumen Rune sekarang semuanya digali dari peninggalan misterius di alam elemen bumi. Orang-orang hanya dapat menemukan 2 peninggalan rune di alam unsur bumi selama 900 tahun terakhir sejak bencana. Rele 2 rune dengan baik mengembangkan profesi Master Instrumen Rune manusia. Ini sama sulit dan tidak mungkinnya dengan mencari jarum di dalam botol jerami jika orang berharap menemukan peninggalan rune baru di alam elemen bumi. Belum lagi menemukan beberapa rune yang dapat meningkatkan kecepatan benda tak bernyawa di antara peninggalan rune. Kata-kata Zhang Tai terdengar agak mengecewakan. Itu mungkin. Tapi apa? Kami tidak tahu apakah seseorang bisa menciptakan rune yang bisa meningkatkan kecepatan objek tak bernyawa itu. Bisakah seseorang benar-benar berhasil menciptakan rune? Kedengarannya agak berlebihan. Meskipun Zhang Tai telah melihat dunia, dia juga merasa itu tidak mungkin. Rune yang kita dapatkan hari ini semuanya diperoleh oleh dewa-dewa kuno dengan mengamati keajaiban di alam semesta. Orang tua ini tidak memiliki kemampuan untuk menemukannya. Namun, ada banyak talenta di dunia ini. Beberapa orang bijak berpengetahuan tinggi mungkin bisa menciptakan kehebatan Master Instrumen Rune manusia dengan mengembangkan rune baru dari perubahan di alam semesta. Zhang Tai mengungkapkan senyum pahit. Setelah menghargai pria tua itu sekali lagi, dia meninggalkan kedai teh. Pria tua itu berdiri dan melihat Zhang Tai pergi. Itu adalah halaman di luar kedai teh, yang dipenuhi dengan bunga persik.
pada bulan Maret, bunga persik mekar penuh. Bunga persik ini mengingatkan Zhang Tai pada pohon persik itu di Bukit Xuanyuan. Murid-murid lelaki tua itu menunggu di luar kedai teh. Menyaksikan pria tua itu melihat Zhang Tai dari dirinya dengan cara yang baik dan penuh hormat, kedua murid menyaksikan Zhang Tai dengan mata terbuka lebar seolah-olah mereka sedang menonton monster. Karena tuan mereka memiliki status tinggi di kota pengerjaan surgawi, selama bertahun-tahun ini, lelaki tua itu hanya melihat pengunjung lain dari kedai teh dengan sopan, bukannya memasuki halaman. Namun, hari ini, pria tua itu melihat Zhang Tai jauh-jauh dari halaman. Setelah memulihkan ketenangan mereka, kedua murid buru-buru menunjukkan jalan. Banyak orang menunggu untuk mengunjungi orang tua di luar halaman di bawah panggung. Setidaknya mereka adalah penguasa instrumen rune misterius. Setelah gerbang halaman kecil dibuka, semua yang lain tercengang ketika mereka menyaksikan pria tua itu dan kedua muridnya melihat Zhang Tai pergi. Ah, siapa itu? Bagaimana bisa Jinlong melihatnya sendiri? Saya tidak punya ide. Mungkinkah dia menjadi murid baru Jinlong? Tidak, kurasa tidak. Selain itu, Jinlong telah mengambil murid terakhirnya beberapa tahun yang lalu. Orang-orang yang menunggu di luar saling berbisik ketika mereka menyaksikan Zhang Tai dengan tatapan cemburu. Mengagumi dan menjijikkan, alasan mereka jijik adalah karena mereka menyalahkan Zhang Tai karena terlalu sombong untuk dilihat oleh Jinlong sendiri. Kurang dari P lebih besar dari silakan kembali. Zhang Tai berbalik dan memberitahu orang tua itu, sampai jumpa. Pria tua itu berkata sambil tersenyum. Zhang Tai mengangguk. Setelah itu, dia melirik para penonton di luar halaman sebelum turun dan meninggalkan jalan. Tidak sampai lelaki tua itu melihat Zhang Tai menghilang di ujung jalan, dia kembali ke halaman rumahnya. Pada saat itu, semua penonton pulih kembali dengan tenang ketika mereka bergegas menuju ke arahnya. Tuanku tidak akan menerima tamu lagi hari ini. Tolong tinggalkan surat-suratmu untuk berkunjung dan kembali. Salah satu murid lelaki tua itu membuka mulutnya untuk menghentikan semuanya. Setelah mendengar kata-katanya, orang-orang itu hanya bisa menyerahkan surat-surat mereka untuk berkunjung kedua murid lelaki tua itu. Setiap kali kedua murid menerima surat untuk berkunjung, mereka akan memberikan piring logam kepada orang yang ditandai dengan waktu. Waktu terakhir di piring adalah tanggal 21 Juni yang berarti 3 bulan kemudian. Jinlong adalah guru instrumen rune yang terhormat di kota keahlian pengerjaan surgawi, terutama dalam studi rune. Selain itu, Jinlong senang memberikan instruksi kepada para master instrumen rune junior itu. Oleh karena itu, banyak master instrumen rune akan datang ke sini untuknya setiap hari. Zhang Tai menyerahkan surat itu untuk mengunjungi lelaki tua itu lebih dari 2 bulan yang lalu dan diterima olehnya hari ini. Setelah meninggalkan halaman kecil, Zhang Tai berjalan-jalan di kota sendirian. Setelah bertemu dengan Jinlong, Zhang Tai berpikiran jernih. Saatnya untuk pergi, Zhang Tai bergumam pada dirinya sendiri di dalam. Segera setelah dia membuat keputusan, seruan bergema masuk ke telinganya. Semua orang di jalan memandang ke langit. Begitu pula Zhang Tai, dia kemudian melihat 7 pesawat udara kavaleri terbang di atas langit, meninggalkan 7 gumpalan asap berwarna-warni. Tadinya cerah, oleh karena itu, 7 pesawat itu sangat jelas. Terutama 7 gumpalan asap berwarna-warni di belakang pesawat yang menarik pelangi yang menarik di langit. Banyak orang di kota pengerjaan surgawi mungkin telah terbiasa dengan kapal udara, bahkan kapal udara. Namun, ini mungkin kali pertama mereka melihat pesawat terbang. Karena itu, seluruh kota menjadi riuh.
itu adalah pesawat udara kavaleri yang dirakit oleh pabrik-pabrik di kota kerajinan surgawi sesuai dengan cetak biru. Minyak api diangkut dari jauh. Pilot harus berasal dari pasukan instruktur guntur elang api dari naga api. Penerbangan uji coba ini adalah advertisement terbaik dan dorongan yang paling mendebarkan. Ketika mereka melihat pesawat terbang menggambar pelangi di langit, anak-anak dan remaja mengejarnya di bumi. Semua orang dewasa memindahkan kepala mereka keluar dari balkon dan jendela untuk menonton mereka. Pada saat ini, para pejuang yang berpatroli di kota tampaknya telah melupakan tugas mereka karena mereka semua berhenti dan menyaksikan 7 pesawat di langit dengan cahaya mata yang aneh. Sopir troli itu memindahkan separuh tubuhnya keluar jendela dan menatap ke langit. Banyak pengemudi di jalan menatap langit dari dalam kendaraan. Bang! Beberapa kendaraan berbelok satu demi satu. Namun, para pengemudi tidak saling bertengkar. Sebaliknya, mereka langsung memarkir kendaraan mereka dan berjalan keluar dari taksi mereka sebelum menatap ke langit. Banyak orang bahkan berlari ke atap dan mengamati pesawat dengan teleskop dengan serius. Para pekerja di kota yang berpartisipasi dalam membuat pesawat terbang dan menyediakan komponen juga kehabisan bengkel mereka di bawah kepemimpinan kepala dan manajer mereka. Menyaksikan pesawat terbang dan pelangi cemerlang di langit, mereka semua merasa cukup bangga karena pesawat-pesawat itu dirakit oleh mereka. Mereka adalah pesawat terbang berapi-api yang dibawa oleh Kianji Hermit. Dengan mereka, kita bisa menangkap iblis-iblis itu dengan ganas. Kami tidak akan pernah takut pada iblis tidak peduli berapapun populasinya. Seseorang menangis di jalan minyak api. Apa itu? Kamu akan mengetahuinya dalam beberapa bulan. Kami memiliki pangkalan minyak api di luar kota keahlian surgawi. Ketika jagung sudah matang, kita akan bisa menghasilkan minyak api. Bisakah kita mengalahkan iblis dengan itu? Tentu saja, bahkan kapal udara tidak bisa mengalahkan pesawat-pesawat ini di langit. Pada saat ini, banyak potongan kertas berwarna-warni terlempar keluar pesawat dari langit seperti kepingan salju. Saat potongan-potongan kertas jatuh ke tanah, para penonton mulai mengambil keliman. Kami melindungi negara Taixia dengan memproduksi minyak api. Kami memerangi iblis dengan memproduksi pesawat terbang. Laki-laki akan menjadi pahlawan dengan bergabung dengan kavaleri udara tak tertandingi dari negara Taixia. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pekerja di Heavenly Craftsmanship City yang berpartisipasi dalam proyek pembuatan pesawat besar di Teater Operasi Barat. Negara Taixia pasti akan memenangkan perang suci, orang Hua pasti akan memenangkan perang suci. Semua kertas warna-warni ditandai dengan kata-kata yang mendebarkan. Orang-orang mulai bersorak semakin keras. Perlahan-lahan sorakan mereka menyelimuti seluruh kota seperti tsunami. Ketika selembar kertas merah mencapai di depan Zhang Tai langsung menangkapnya. Saat melihat konten pada slogan, Zhang Tai mengungkapkan senyuman saat dia berkata di dalam, anak-anak lelaki itu sangat pandai menangkap peluang. Segala sesuatu tidak dapat diprediksi. Selama 2 bulan terakhir, meskipun ia tidak tahu kapan ia bisa mengembangkan balista sentrifugal uap berkekuatan tinggi untuk membunuh para ksatria, pesawat terbang telah dikembangkan. Apa yang saya tabur akhirnya tumbuh. Semua pejuang yang berani di Selnus Theater of Operations akhirnya bisa menutup mata mereka pada saat ini. Apapun, aku tidak akan merasa menyesal. Zhang Tai menghela nafas di dalam sebelum menyingkirkan selembar kertas. Disorak-sorai orang-orang di kota pengerjaan surgawi, Zhang Tai diam-diam meninggalkan kota ini. Segera setelah Zhang Tai meninggalkan halaman kecil itu,
Jinlong sudah berdiri di bawah pohon persik di halaman rumahnya. Menyaksikan pelangi yang secara bertahap lebih tipis di langit dengan tenang dan mendengar sorak-sorai yang semakin keras dari tetangganya, Jinlong bergumam. Itu adalah eksploitasi militer yang luar biasa dari orang-orang yang pandai bertarung, kecuali Ten. Jinlong, tidak ada orang lain di kota ini yang tahu bahwa itu orang yang membawa semua keajaiban ini telah mengunjungi halamannya hari ini. Mungkin, orang itu sudah meninggalkan kota pada saat ini. Di langit, setinggi puluhan ribu meter, Zhang Tai melintas secepat baut petir sementara dia sudah memulihkan tampilan aslinya. Setelah meninggalkan kota pengerjaan surgawi selama ratusan mil, Zhang Tai merasakan angin emas yang kuat bertiup ke arah wajahnya sementara elang gunturnya menyusulnya dari belakang. Zhang Tai langsung menaiki elang guntur saat dia menepuk kepala elang guntur dan memerintahkan dengan gagah, "Ayo pergi ke Provinsi Yezu untuk membunuh iblis, membantai pengkhianat. Makan buah-buahan dan mempromosikan keksatria bayangan." Elang guntur menjawab dengan gonggongan panjang seolah-olah mengerti apa yang dikatakan Zhang Tai. Setelah itu, kecepatannya memecahkan penghalang suara saat terbang ke arah barat. Bab 1337, kembali ke teater operasi. Dengan 2 bulan dan bintang yang jarang di langit, sepasukan lebih dari 100 ksatria iblis sayap terbang seperti hantu, mereka telah mengelilingi daerah pegunungan ini 2 kali hanya dalam 2 jam. Tepat di atas pohon pinus tua yang tumbuh dari tebing di daerah pegunungan, seekor kumbang hitam berjongkok di beberapa jarum pinus dan memandang ke langit. Tentu saja, itu adalah inkarnasi Zhang Tai. Tempat ini berada dalam prefektur Xiangshan, Provinsi Wuzhou tempat Zhang Tai pernah membunuh ksatria iblis setelah keluar dari ruang bawah tanah. Dengan bantuan cahaya bulan yang cerah, Zhang Tai bahkan bisa melihat kota Xiangshan di kejauhan. Semuanya di sini telah berubah hanya setelah beberapa bulan. Pada akhir Januari, semua tentara dan warga sipil di Provinsi Wuzhou, Provinsi Zhuzhou, dan Provinsi Yinzhou telah dievakuasi kecuali mereka yang berada di daerah yang ditempati setan. Hanya ksatria manusia yang masih menempel di wilayah di barat pegunungan Helan. Tabrakan antara manusia dan setan di teater operasi di wilayah militer Pichewes tumbuh semakin sengit dan berubah menjadi panas-panas. Ini bisa berspekulasi sesuai dengan jumlah pengintai dan pelopor iblis. Ketika Zhang Tai baru saja tiba di teater operasi barat, setan hanya menugaskan 1 ksatria iblis sebagai pengintai atau pelopor. 3 bulan yang lalu, jumlah pengintai dan barisan terdepan yang ditugaskan oleh setan telah mencapai skala pasukan sementara semakin sedikit ksatria iblis melaksanakan tugas mereka sendirian. Zhang Tai terbang jauh-jauh dari provinsi militer. Setelah terbang dengan Helan Mountain Range, dengan bantuan mata bunga lotus, ia menemukan jumlah tim pemandu iblis dan garda depan berkurang tajam karena ia hanya bertemu 2 tim secara total. Sebaliknya, populasi ksatria iblis di setiap tim meningkat tajam. Ambil tim ksatria iblis ini sebagai contoh, ada lebih dari 100 ksatria iblis sayap di tim ini, yang termasuk lebih dari 10 ksatria bumi dan lebih dari 80 ksatria besi hitam. Sungguh pemain bertabur bintang besar. Situasi seperti itu tidak pernah bisa diprediksi 3 bulan lalu. Apa artinya ini? Itu berarti kedua belah pihak telah memasukkan lebih banyak ksatria ke medan perang. Suasana perang skala besar antara ksatria manusia dan ksatria iblis tumbuh semakin kuat sementara pertempuran antara ksatria manusia dan ksatria iblis semakin sengit. Ketika semakin banyak ksatria menghadiri perang, tim ksatria skala kecil akan menjadi taruhan besar ketika melakukan tugas sendirian.
Di medan perang, ketika para ksatria mulai berkumpul, itu menunjukkan bahwa itu perang berskala besar yang sebenarnya akan datang. Setelah terbang dengan Helan Mountain Range, Zhang Tai telah meminta cuti Hawk karena dia tidak ingin bayinya Guntur menderita kerugian di teater operasi. Meskipun bisa terbang sangat cepat, itu juga akan menghadapi bahaya di langit. Jika bertemu dengan ksatria iblis surgawi, Elang Guntur mungkin menghadapi beberapa bahaya. Oleh karena itu, setelah Elang Guntur meninggalkan daerah berbahaya, Zhang Tai terus bergerak ke barat sendirian. Mata bunga teratai yang dengannya dia bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi lebih dari 600 mil jauhnya. Efek rune bersembunyi tingkat master yang dengannya dia bisa sepenuhnya menyembunyikan ki dan bentuknya, ditambah kemampuan terbangnya yang luar biasa sebagai dominator divine. Semua tiga trik memungkinkan Zhang Tai merasa ingin memasuki zona yang tidak berpenghuni di teater operasi. Akibatnya, unit patroli ksatria manusia atau setan ksatria tidak dapat menemukan Zhang Tai atau telah dihindari oleh Zhang Tai sebelumnya. Dalam hal ini, Zhang Tai merasa seperti menjadi jet fighter paling kuat dan sembunyi-sembunyi yang ditemukan oleh manusia sebelum bencana. Sebelumnya, Zhang Tai telah siap untuk melakukan pembunuhan besar-besaran di jalan, namun, setelah bertemu dua regu ksatria iblis, dia langsung menyadari bahwa itu ksatria iblis di teater operasi tidak dapat dengan mudah dibunuh seperti itu beberapa bulan yang lalu. Bahkan Zhang Tai merasa tak berdaya menghadapi patroli atau pasukan pengintai yang berisi lebih dari 100 ksatria iblis. Jika itu hanya pertempuran 1 vs 1, Zhang Tai tidak akan takut sama sekali. Namun, menghadapi pasukan ksatria iblis seperti itu, meskipun Zhang Tai bisa membunuh beberapa dari mereka, itu tidak ada artinya. Karena dia tidak bisa memindahkan ksatria iblis yang dia tangkap ke kastil besi hitam tepat di bawah tatapan begitu banyak ksatria iblis. Selain itu, ketika ada terlalu banyak ksatria iblis saat ini, hampir tidak mungkin baginya untuk menerobosnya. Jika para ksatria iblis secara bertahap membentuk formasi 3-in-1 yang lebih besar, akan terlalu sulit bagi Zhang Tai untuk menghancurkan mereka daripada membunuh satu ksatria iblis. Bahkan seorang ksatria bayangan biasa mungkin harus memutar sekitar skuad lebih dari 100 ksatria iblis jika terjadi masalah. Formasi 3-in-1 yang mendasar membutuhkan 3 ksatria. 2 formasi sekunder 3-in-1 membutuhkan 9 ksatria. Formasi 3-in-1 tingkat ketiga membutuhkan 27 ksatria dan sejenisnya. Selain menjadi 3 kuadrat, formasi 3-in-1 pada tingkat yang berbeda juga dapat saling menggabungkan secara fleksibel dalam berbagai bentuk. Misalnya, tabrakan skala besar antara puluhan ksatria manusia dan ksatria iblis yang dilihat Zhang Tai di realem unsur bumi. Itu juga pembelajaran mendalam tentang bagaimana menggabungkan formasi ksatria, yang memanifestasikan pengalaman dan kemampuan jenderal ksatria yang memimpin para ksatria ini. Terus terang, Zhang Tai tidak punya pengalaman dalam aspek ini. Kota Xiangshan berada jauh. Setelah ksatria iblis sayap itu terbang, Zhang Tai terbang menuju kota Xiangshan sekali lagi dalam inkarnasi kumbang hitam kecil yang didorong oleh kekuatan yang tak terucapkan. Kota Xiangshan, yang kosong 3 bulan lalu, benar-benar berbeda. Seluruh kota, baik di dalam maupun di luar, ditutupi dengan tenda-tenda para pejuang iblis yang berlangsung puluhan kilometer. Adegan kelam itu membuat orang-orang merasakan penyempitan yang kuat. Setan-setan di tanah tidak terbatas pada setan sayap, tetapi termasuk setan lapis baja besi, setan kepala lembu dan setan laba-laba. Tempat tinggal setan laba-laba berada di pinggiran kamp korps iblis.
Setan laba-laba adalah pejuang iblis yang tidak membutuhkan tenda. Ketika mereka beristirahat, mereka hanya perlu berbaring dengan posisi merangkak seperti laba-laba. Cahaya bulan yang jernih dan terang dilemparkan ke hutan belantara di luar kota Xiangsan, mencerminkan tubuh bundar setan laba-laba yang gelap gulita. Dari langit, Zhang Tai melihat bola bundar yang padat di seluruh tanah seolah-olah bumi adalah tanah yang dipenuhi biji-bijian yang ditutupi dengan kacang kedelai hitam. Bahkan Zhang Tai merasa merinding. Bab 1338, Retribusi Cepat. Hanya setelah penampilan biasa, Zhang Tai tahu bahwa itu pasti ada lebih dari 2 juta setan di kota Xiangsan. Mereka setidaknya adalah pejuang LV9. Sebaliknya, korps 100.000 setan yang muncul di anak benua Wei sangat kecil. Korps iblis berada di kota Xiangsan. Melihat dari jauh, Zhang Tai bisa melihat banyak ksatria iblis naik dan turun di daerah kota Xiangsan. Di pinggiran korps iblis ini, pasukan lebih dari 100 ksatria iblis yang baru saja dilihat Zhang Tai sedang berpatroli di langit. Bagian dalam kamp juga dijaga oleh ksatria iblis. Setan laba-laba itu bergerak cepat di pinggiran bumi seperti pengintai. Seluruh perkemahan iblis ditutupi dengan pengintai iblis dan ksatria dalam wilayah ratusan mil. Bahkan para ksatria manusia nyaris tidak bisa menembus perkemahan pasukan iblis secara tiba-tiba, kecuali kumbang hitam kecil yang bisa dengan bebas mengakses ke tempat yang penuh dengan setan. Dengan efek dari rune persembunyian tingkat master, kumbang hitam kecil hampir terintegrasi dengan Nightscape dengan menyembunyikan suara dan ki. Bahkan dalam kesadaran ksatria, itu juga seperti setitik debu tak bernyawa. Zhang Tai langsung terbang 100 meter di atas para pejuang iblis dan tenda mereka menuju kota Xiangsan. Tidak tahu mengapa, ketika dia melihat kota Xiangsan sekali lagi, Zhang Tai tidak tahan melihat lelaki tua yang tidak merasa ingin meninggalkan kota. Hanya setelah beberapa saat, Zhang Tai telah mencapai jalan di mana satu-satunya sumur kuno dibiarkan terbuka. Banyak rumah di blok ini telah hancur sementara sejumlah besar setan lapis baja besi ditempatkan di kota. Zhang Tai tiba di halaman kecil tempat pria tua itu tinggal. Namun, halaman kecil itu telah lama menjadi abu bersama dengan rumah-rumah tetangga dan halaman. Meskipun Zhang Tai tahu bahwa itu orang tua itu telah memutuskan untuk tinggal di kota Xiangsan. Zhang Tai masih merasa agak sedih ketika dia membayangkan bagaimana orang tua itu membakar rumahnya sendiri ketika iblis-iblis itu datang. Bagi sebagian orang, perang ini hanya tentang perubahan angka, yaitu, berapa banyak kota yang hilang Taixia, berapa banyak pejuang yang dikorbankan dan berapa banyak warga sipil yang tewas. Namun, ada banyak darah dan air mata rakyat biasa di balik angka-angka yang berubah ini. Niat membunuh yang kuat muncul dari hati Zhang Tai, dengan suara ledakan. Ketika Zhang Tai sedang berkeliaran di atas reruntuhan yang hangus itu, sebuah ledakan melayang ke telinganya dari belakang yang menarik perhatian Zhang Tai sekaligus. Suara itu melayang dari arah sumur kuno itu. Zhang Tai berbalik dan terbang ke sana. Di bawah bimbingan seorang pejabat iblis lapis baja, sebuah tim iblis lapis baja sedang mendorong sebuah bangunan di samping sumur kuno. Setelah itu, mereka membawa bebatuan setinggi 2 meter dari reruntuhan dan melemparkannya ke sumur kuno untuk menutupinya. Alih-alih dimakamkan oleh pasukan negara Taixia, sumur kuno ini akhirnya dimakamkan oleh setan. Pejabat iblis mengeluarkan perintah dalam omong kosong. Sejujurnya, Zhang Tai tidak mengerti bahasa iblis dengan sangat baik. Dia baru mempelajarinya pada beberapa kesempatan setelah berpromosi menjadi seorang ksatria. Karenanya, dia hanya bisa mengerti beberapa kata, meskipun dia tidak bisa mengerti kalimat yang masuk akal.
Zhang Tai hanya bisa mengerti beberapa kata seperti hanya, masalah melarang minum dan kolam baru. Dibandingkan dengan itu sangat sulit bagi manusia untuk belajar bahasa iblis, itu jauh lebih mudah bagi iblis untuk belajar bahasa manusia, yaitu, dengan mengambil otak manusia. Dengan mengambil otak manusia, seorang ksatria iblis bisa memahami karunia lidah manusia itu. Itu mengerikan. Mengingat hal ini, semua ksatria iblis yang bisa berbicara bahasa manusia pasti makan otak manusia. Meskipun Zhang Tai tidak sepenuhnya mengerti apa yang pejabat iblis ini bicarakan. Dia hampir bisa mengetahuinya dengan menggabungkan dengan apa yang dikatakannya dengan apa yang dia lihat, setelah menemukan bahwa ini adalah satu-satunya sumur kuno yang tersedia di kota. Siangsan iblis itu korps khawatir bahwa itu korps manusia telah meracuni itu. Oleh karena itu, mereka langsung menguburnya dan melarang pejuang iblis mendapatkan air dari sini. Karena lebih dari 2 juta pejuang setan berada di kota Siangsan, mereka harus minum air. Karena itu, mereka hanya bisa membuka sumur baru untuk air. Zhang Tai langsung ingat bahwa dia melihat beberapa pejuang iblis menjaga kolam air dalam perjalanan ke sini. Kolam air itu sepenuhnya disebabkan oleh serangan ksatria. Pertempuran Qi yang kuat menyebabkan banyak lubang besar yang kedalamannya bervariasi dari 10 meter hingga 20 meter. Setelah itu, para ksatria iblis itu dengan santai menggali dan menanganinya. Ini adalah cara yang paling nyaman bagi korps iblis untuk mendapatkan air dengan alasan bahwa mereka memiliki ksatria iblis. Kolam renang. Dalam sepersekian detik, niat membunuh yang kuat menghilang karena Zhang Tai telah memikirkan metode ini layak selama iblis bisa minum air. Karena Zhang Tai meminta Heller membesarkan 4 cacing boneka induk berkepala 2 yang gemuk dan kuat di Castle of Black Iron, yang diperoleh dari lembah Pingsha, Prefektur Longxi, Provinsi Zhongzhou. Sejak dia mendapatkannya, Zhang Tai belum menggunakannya. Telur cacing astronomi yang diletakkan 4 cacing boneka orang tua berkepala 2 setiap hari disimpan oleh Heller untuk dipelajari. Selama dia diam-diam memasukkan telur-telur cacing itu ke kolam air dan menyuruh mereka mengambilnya sendiri, Zhang Tai dapat dengan mudah membunuh banyak pejuang iblis. Tentu saja, hampir mustahil bagi orang lain untuk melakukannya. Namun, dengan inkarnasi kumbang hitam kecil dan kastil besi hitam, Zhang Tai bisa melakukannya dengan mudah. Mereka yang hanya memahami metode rahasia inkarnasi sutra hutan rimba besar tidak dapat melakukannya. Tidak ada yang bisa dengan hanya Castle of Black Iron yang melakukannya. Hanya dengan menggabungkan kedua kemampuan itu seseorang dapat melakukannya. Ketika Zhang Tai memikirkannya, dia langsung terbang ke kolam air terdekat. Kolam air itu berjarak lebih dari 200 meter. Serangan pertempuran Qi yang kuat menyebabkan lubang besar yang diameternya lebih dari 30 meter dan kedalaman lebih dari 10 meter. Mereka hanya membuat beberapa lempengan batu di dasar lubang. Ada obor terbakar di sekitar kolam air itu. Lebih dari 10 setan besi lapis baja bertugas berjaga di sekitar kolam air dengan punggung bersandar. Tidak ada yang tidak relevan yang bisa mendekati kolam air secara gratis. Mungkin, setan takut kalau mereka diracuni oleh manusia. Oleh karena itu, mereka menugaskan orang-orang eksklusif untuk mengawasi kolam air ini di perkemahan. Ujung pipa air yang pernah digunakan oleh manusia berada jauh di kolam air. Beberapa pejuang iblis mengguncang unit pompa manual umum dan mengekstraksi air dari kolam air ke dalam tangki air terus-menerus. Tim pejuang iblis sedang mengantri untuk mendapatkan air di sekitar tangki air. Ada 2 ikan di tangki air, yang merupakan cara termudah untuk menguji kualitas air yang selalu diadopsi dalam perang. Jika kualitas airnya baik, ikan tidak akan mati.
meskipun ikan dalam tangki air dapat bereaksi terhadap racun, mereka tidak dapat bereaksi terhadap telur cacing boneka induk. Bahkan setan mungkin tidak membayangkan bahwa itu mereka dapat terjebak oleh telur cacing boneka orang tua. Segera setelah Zhang Tai tiba di sana, beberapa pejuang iblis mulai mengaum dan saling bertarung demi air, menyebabkan sedikit kekacauan. Seorang pejabat iblis langsung bergegas maju. Setelah menyalahkan mereka dengan keras dalam omong kosong, dia mencambuk mereka dengan paksa, menyebabkan luka berdarah pada iblis-iblis lapis baja besi itu. Kekacauan segera berhenti. Setelah itu, para pejuang iblis itu terus mendapatkan air. Bahkan iblis tidak dapat membayangkan bahwa itu seseorang akan memberi mereka pelajaran yang tak terlupakan malam ini. Kumbang hitam kecil itu menurun dan mencapai dasar kolam air secara langsung. Saat kumbang hitam kecil menyentuh dasar kolam air, tubuhnya telah menjadi sebuah terowongan yang menghubungkan Castle of Black Iron, sementara itu mulai melepaskan cairan transparan. Ketan ke dalam air, cairan transparan dan lengket itu mengandung telur cacing boneka orang tua berkepala dua. Setiap tetes cairan akan mengandung puluhan ribu telur kecil. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Zhang Tai telah meninggalkan banyak telur cacing boneka orang tua berkepala dua ke dalam air. Setelah itu, ia terbang keluar dari air menuju kolam air lainnya. Tak satu pun dari para pejuang iblis saat ini telah melihat sesuatu yang abnormal, mereka yang mengguncang pompa manual atau mereka yang menjaga kolam air. Ketika air diekstraksi ke dalam tangki air, kedua ikan itu masih berenang dengan gembira seolah-olah mereka tidak terpengaruh oleh perubahan sama sekali. Tim iblis lapis baja besi masih mengantri untuk mendapatkan air. Setelah mencambuk para pejuang iblis itu, pejabat itu segera minum air sepuasnya karena dia tidak menyadari ada yang salah sama sekali. Ketika pejabat ini selesai minum, kumbang hitam kecil itu telah mencapai dasar kolam air kedua. Seperti apa yang dia lakukan sebelumnya, dia melepaskan banyak telur cacing boneka induk ke dalam air. Yang ketiga, keempat, kelima, keenam kurang dari P lebih besar dari cacing boneka orang tua adalah alat khusus yang biasanya digunakan setan dalam perang. Item ini tidak digunakan pada manusia sampai perang suci terakhir berakhir. Segera setelah perang suci ini pecah selama beberapa tahun. Roh-roh jahat dan asosiasi tiga mata telah menyebabkan begitu banyak bencana dan teror di benua dan subkontinen menggunakan cacing boneka orang tua. Iblis mungkin tidak membayangkan bahwa itu mereka bisa diserang oleh cacing boneka orang tua. Sejujurnya, setan tidak membuat persiapan dan pertahanan terhadap serangan semacam itu. Itu pembalasan cepat. Bab 1339, Kecelakaan. Ada total 184 kolam air di perkemahan Korps Iblis di kota Xiangshan. Selain itu, beberapa setan laba-laba ditempatkan di luar kota, yang mendapatkan air langsung dari sungai di dekat kota Xiangshan. Butuh kumbang hitam kecil hampir 5 jam untuk memberi makan semua 184 kolam air dengan telur cacing boneka induk. Selama periode ini, para pejuang setan terus-menerus mendapatkan air dari kolam air ini. Zhang Tai tiba di kota Xiangshan sekitar jam 10 malam. 5 jam kemudian, yaitu jam 3 pagi, seluruh kota berada dalam kedamaian yang dalam. Kecuali untuk para pejuang dan ksatria iblis yang berpatroli, bahkan korps iblis menjadi sunyi di kamp. Seperti manusia, iblis juga perlu tidur dan beristirahat sesuai dengan hukum yin dan yang di alam semesta. Setelah menyelesaikan proses memberi makan, Zhang Tai menjadi santai sekaligus. Dia percaya diri untuk memberikan pelajaran yang tak terlupakan kepada korps iblis ini di kota Xiangshan. Ketika cacing boneka orang tua berkepala dua bertelur dengan cepat,
mereka juga bisa mempertahankan kendali mereka terhadap cacing boneka. Hanya 100.000 pejuang setan berada di bawah kendali cacing boneka orang tua berkepala dua dan dapat menyebabkan kerusakan hebat pada kam ini yang berisi jutaan setan. Tidak diragukan lagi, 100.000 pejuang setan setidaknya bisa mati bersama dengan 2 kali lebih banyak pejuang iblis setelah kehilangan akal. Zhang Tai memperkirakan bahwa itu setidaknya 100.000 pejuang iblis akan mendapatkan air dari 184 kolam air di malam hari, terutama setelah jam 12 malam. Beberapa setan datang untuk mengambil air, 1 atau 2 jam kemudian. Semakin banyak iblis akan mencari air ketika cacing boneka orang tua berkepala dua akan menjadi lebih merusak. Sekarang setelah dia selesai memberi makan kolam air itu dengan telur cacing boneka orang tua, dia hanya perlu menunggu. Setelah berputar-putar di sekitar kam untuk sementara waktu, Zhang Tai berpikir untuk beristirahat dan menunggu iblis bangun, namun melihat begitu banyak ksatria iblis masih naik dan turun di kota Xiangshan, Zhang Tai langsung terbang ke sana. Tanpa efek dari rune bersembunyi tingkat master, itu agak berisiko bagi Zhang Tai untuk melakukan itu dalam visi begitu banyak ksatria iblis. Namun, dengan efek rune persembunyian tingkat master, Zhang Tai memiliki keprihatinan yang jauh lebih sedikit. Zhang Tai segera tiba di alun-alun kota Xiangshan City. Para ksatria iblis itu memasang tenda hitam besar yang tingginya puluhan meter dan panjangnya hampir 1000 meter di lapangan, menjadikannya inti dari korps iblis di kota Xiangshan. Ada obor dan api unggun di sana, menerangi seluruh alun-alun dengan cerah. Tim pejuang setan suram berpatroli di pinggiran alun-alun. Beberapa ksatria iblis akan kembali atau berangkat di udara sesekali. Kumbang hitam kecil dengan mudah jatuh di atas tenda hitam besar tanpa membangkitkan perhatian siapapun. Saat dia beristirahat di sana, Zhang Tai telah mendengar ratapan di bawah tenda. Zhang Tai kemudian mengebor di dalam tenda melalui transom sempit saat dia melihat apa yang terjadi di sana sekaligus. Apa yang dilihatnya membuat Zhang Tai sangat kesal sehingga matanya hampir keluar dari rongga matanya. Beberapa ksatria iblis menganiaya beberapa wanita telanjang Hua yang usianya berkisar antara 10 hingga 50 tahun. Semua wanita Hua dipenuhi luka. Diikat oleh belenggu besi pada anggota badan dan leher mereka, mereka menderita kerusakan. Karena para ksatria terlalu kuat, beberapa wanita Hua langsung terbunuh dengan lubang besar di antara kedua kaki mereka, yang masih berdarah hebat. Selain itu, mayat mereka ditutupi dengan luka. Seluruh tenda ditutupi dengan darah dan warna putih salju, itu seperti rumah jagal manusia. Adapun para wanita Hua di tenda, itu lebih seperti neraka. Tepat di bawah Zhang Tai, perut dan usus wanita Hua yang sudah mati telah ditarik keluar. Berbaring di tanah, menghadap ke atas tenda tempat kumbang hitam kecil itu berada, matanya terbuka lebar dengan tatapan menyakitkan yang pelan. Saat itu, seorang ksatria iblis lapis baja besi meraung ketika seorang wanita Hua yang sedang mengamuk tiba-tiba mengerahkan kekuatan penuhnya untuk menggigit pen iblis lapis baja besi ini. Tubuh iblis lapis baja besi itu terlalu keras sehingga bahkan bagian tubuhnya yang paling rapuh pun tidak dapat dengan mudah dirugikan oleh wanita biasa. Melihat itu, iblis lapis baja besi itu sangat marah karena langsung mematahkan leher wanita Hua itu dan menarik kepalanya keluar dari tubuhnya bersama dengan bagian dari tulang belakang yang rusak parah. Ksatria iblis lapis baja besi membuka mulutnya saat mengangkat kepalanya dan kepalanya di tangannya. Setelah meminum darahnya, itu membuang kepalanya. Tepat di samping wanita Hua yang telah dibunuh secara brutal oleh iblis lapis baja itu,
seorang gadis Hua berusia 15 tahun terbangun. Ketika dia melihat apa yang dialami ibunya, dia mengeluarkan raungan memilukan yang bergema di sekitar tenda sambil berjuang keras. Setelah membuang kepala wanita itu, iblis lapis baja besi itu tertawa terbahak-bahak saat merentangkan tangan besarnya ke arah gadis Hua itu, persetan. Saat melihat adegan ini, kepala Zhang Tai bersenandung sambil dipenuhi dengan amarah ekstrim dan niat membunuh. Mungkin yang lain bisa tahan pada saat ini, namun, Zhang Tai tidak bisa. Tidak peduli berapa banyak ksatria iblis yang ada di luar tenda, dia pasti akan membunuh semua ksatria iblis saat ini. Terlepas dari perbedaan kekuatan pertempuran atau risiko mengekspos kartu trufnya, pergi mati. Zhang Tai tidak akan pernah melepaskan salah satu dari 20 ksatria iblis aneh ini. Namun, saat Zhang Tai ingin memulihkan tubuh aslinya, dia merasakan ki yang lebih dingin menurun dari langit. Setelah memecahkan bagian atas tenda, sebuah bayangan melintas ke dalam tenda. Dalam suara mengejutkan dari binatang buas itu, sosok itu langsung mengejutkan iblis lapis baja yang sangat banyak menjadi satu demi satu telapak tangan sebelum melepaskan pertempuran perlindungan ki. Orang yang turun dari langit secepat baut kilat seperti peri dalam rok putih. Namun, matanya yang indah menyala seolah-olah dia adalah Raja Kematian. Wanita ini adalah sangat Yan Fei Qing, pemilik Istana Fantasy Woman, Gunung Cloudai Dream, Provinsi Wuzhou yang dia temui beberapa bulan yang lalu. Pada saat yang sama, Yan Fei Qing memotong kepala seorang ksatria iblis kepala sapi yang paling dekat dengannya dengan pedang panjang di tangan lain. Dalam sekejap mata, dua ksatria iblis terbunuh. Wanita yang sangat kuat? Kecelakaan seperti itu benar-benar di luar imajinasi Zhang Tai. Namun, apa yang terjadi selanjutnya lebih tak terduga. Setelah melakukan itu, Yan Fei Qing menarik gadis muda itu. Namun, sebelum Yan Fei Qing mengatakan sesuatu, gadis muda itu tiba-tiba mengungkapkan senyum aneh saat dia membuka mulutnya dan meludahkan ular berbisa emas setebal 1 cm. Karena tiba-tiba, Yan Fei Qing segera digigit, meninggalkan 2 titik berdarah di pergelangan tangannya. Dengan pandangan mata yang marah, Yan Fei Qing mengguncang pergelangan tangannya, menghancurkan ular berbisa emas bersama dengan pelayan itu dengan ki pertempurannya. Pada saat yang sama, itu meletus gempa bumi sementara sosok lain pecah dari tanah dan datang ke sisi Yan Fei Qing. Hanya dengan 1 pukulan, Yan Fei Qing telah dikirim terbang di luar tenda besar sambil menyemprotkan darah. Setelah pukulan itu menghancurkan tenda besar bersama dengan semua wanita Hua lainnya yang masih hidup, seluruh proses berlangsung kurang dari 1 detik sejak Yan Fei Qing masuk ke tenda. Orang yang keluar dari tanah memiliki ki pertempuran yang sangat besar sehingga bahkan Zhang Tai dikirim hampir 100 meter ketika tenda besar hancur. Syukurlah, kumbang hitam kecil itu memiliki cangkang sekeras lembaran besi. Selain itu di atas tenda, oleh karena itu, selain sedikit pusing, tidak ada yang terluka. Ketika Zhang Tai memulihkan ketenangannya, Yan Fei Qing sudah dikelilingi oleh banyak ksatria iblis di langit di atas kota Xiangshan. Sosok yang menyerang Yan Fei Qing barusan adalah ksatria surgawi lapis baja yang memiliki ki yang sangat agresif. Bab 1340 menyimpan keindahan. Kam iblis di dalam dan di luar kota Xiangshan telah sepenuhnya kacau, bumi sedikit bergetar. Banyak pejuang iblis di pinggiran kam yang meraung aneh sementara kumpulan busur yang kuat yang telah didorong keluar dari kota menargetkan Yan Fei Qing di udara. Dalam kekacauan, kumbang hitam kecil itu hampir diinjak oleh pejuang iblis LV9 yang bergegas ke sini.
Meskipun kehilangan inkarnasi tidak akan membahayakan Zhang Tai kecuali karena kehilangan sedikit energi esensial, itu akan terlalu menyedihkan untuk diinjak sampai mati oleh seorang pejuang iblis. Selain itu, Zhang Tai sudah memperlakukan kumbang hitam kecil ini sebagai temannya sendiri. Tentu saja, dia ingin tetap hidup. Di antara kaligas para pejuang iblis, kumbang hitam kecil itu terbang. Setelah menembus tubuh para pejuang iblis itu, dia bergerak jauh ke atap bangunan yang hancur di jauh dari tempat dia mulai menatap situasi pertempuran di langit. Dalam kekacauan, tentu saja, tidak ada pejuang iblis di seluruh kota akan memperhatikan serangga seperti itu. Karena dalam keadaan darurat seperti itu, Zhang Tai hanya bisa mengamatinya untuk sementara waktu. Ini jebakan. Suara Yan Fei Qing melayang dari langit dengan pola yang sedingin es. Bahkan dikepung oleh iblis, dia masih tidak terlihat frustrasi sama sekali. Alih-alih, dia tetap sekuat sebelumnya. Seseorang berpura-pura kuat, namun, wanita ini sangat kuat dari dalam. Segera setelah kumbang hitam kecil itu beristirahat di atap bangunan yang hancur, ia mendengar suara seperti itu. Suaranya tidak terdengar seperti itu. Yan Fei Qing pernah terluka. Ular emas aneh dan serangan ksatria iblis surgawi tampaknya telah bertindak terhadap orang lain. Ini jebakan bagimu. Ksatria iblis surgawi tertawa terbahak-bahak saat mengangkat kepalanya yang terdengar brutal dan cabul. Itu berbicara dalam bahasa Hua ortodoks. Wanita, kamu terlihat cantik. Akhir-akhir ini, Anda telah membunuh banyak ksatria dari 4 rute pasukan kami. Tampaknya Anda membenci kami memperlakukan wanita manusia sebagai mainan. Sayangnya, preferensi Anda adalah jebakan maut Anda. Kami sedang menunggu Anda dan di sini Anda. Sangat. Ksatria iblis surgawi menatap Yan Fei Qing dengan mata serakah saat mengatakan. Seorang teman surga mencapai gereja mengatakan kepada kami bahwa itu Anda adalah Yan Fei Qing, seorang ksatria Hua wanita yang sangat terkenal. Sejak perang suci terakhir, saya telah membodohi banyak wanita Hua, tetapi saya belum mencoba seorang perempuan ksatria Hua. Setelah beberapa saat, saya akan membiarkan Anda mencicipinya. Bastard! Yan Fei Qing menegurnya dengan dingin ketika dia mulai meluncurkan serangan dengan pedang panjangnya. Dengan menggambar pedang panjangnya di langit, cahaya pedang seperti Bima Sakti menutupi lebih dari 1 mil persegi. Bunga lotus hijau perlahan terbuka dengan megah dalam cahaya pedang yang niat membunuh melibatkan banyak setan di. Saat dia melancarkan serangan, Zhang Tai tahu mengapa dia begitu terkenal di negara Taixia. Bahkan para tetua Heavenly Fortune Sekte harus makan pai sederhana di depannya. Ini adalah ilmu pedang paling kuat yang pernah dilihat Zhang Tai. Yan Fei Qing juga ksatria bayangan paling kuat yang pernah dilihat Zhang Tai. Dengan rok putih bergoyang, dia seperti peri di bulan. Longsword-nya menggulung Bima Sakti dan mengejutkan bumi sementara pedang itu berubah menjadi bunga teratai terbuka hijau dengan cara yang indah dan agresif. Langit luas di atas kota Xiangshan menjadi kolam seluas 10.000 hektar yang penuh dengan bunga lotus. Jika lawannya hanya seorang ksatria bayangan atau formasi pertempuran yang terdiri dari ksatria iblis biasa, mereka tidak akan pernah bisa menghentikannya. Sayangnya, lawannya adalah ksatria iblis surgawi sementara lebih dari 100 ksatria iblis bertarung dengannya dalam hal formasi pertempuran besar. Itu benar-benar kekuatan pertarungan yang mengancam bagi seorang ksatria bayangan. Ksatria iblis surgawi tidak menggunakan senjata sama sekali. Ki pertempuran berbentuk pukulan yang menakutkan itu seperti ombak hitam yang menyapu cakrawala dan menghancurkan semua bunga teratai hijau.
Formasi pertempuran besar yang terdiri dari lebih dari 100 ksatria iblis itu seperti jaring besar. Terkoordinasi dengan ksatria iblis surgawi itu, sepertinya itu akan menangkap peri ini dan sulit baginya untuk menerobos. Yan Fei Qing mencoba beberapa kali untuk memperpanjang pertempuran ke tanah yang akan menyebabkan lebih banyak korban pada korps iblis di tanah. Namun, jaring besar yang terdiri dari para ksatria iblis itu baru saja menghalanginya dari bawah. Sementara itu, ksatria iblis surgawi terus mencegahnya melakukan itu. Oleh karena itu, Yan Fei Qing gagal melakukannya. Apa pernah Yan Fei Qing terluka? Dalam hal ini, tidak peduli seberapa kuat dia tampil, dia masih dipengaruhi oleh lukanya. Hanya setelah 10 menit lagi, di bawah tatapan Zhang Tai, bunga-bunga teratai hijau di langit mulai menjadi gelap, bahkan cahaya pedang seperti bima sakti yang tajam mulai bergetar lemah. Hahaha, tangkap dia hidup-hidup, wanita ini tidak akan bertahan lama. Racun ular beludak setan God sudah mulai berlaku. Aku akan membiarkan kalian semua merasakan ksatria wanita Hua hari ini. Suara luhur ksatria iblis surgawi bergema di langit. Pada saat yang sama, ia meninju cahaya pedang Yan Fei Qing, menyebabkannya menyemburkan mulut darah lainnya sementara pertempuran pelindungnya Qi mulai melambai ke seluruh. Zhang Tai menyadari bahwa itu dia tidak bisa menunggu lagi. Jika tidak, Yan Fei Qing akan jatuh ke tangan ksatria iblis surgawi itu. Namun, bahkan jika dia menunjukkan keahliannya sebagai dominator divine, dia mungkin tidak akan mengalahkan ksatria iblis surgawi itu juga. Sejak awal, Yan Fei Qing belum merilis gambar ksatria virtualnya meskipun berada dalam dilema seperti itu. Itu menunjukkan bahwa itu wanita ini masih menyimpan kartu truf untuk menolak. Cara terbaik sejauh ini adalah menciptakan peluang untuk memungkinkan wanita ini melarikan diri. Itu bukan waktu terbaik bagi Zhang Tai untuk mengaktifkan telur-telur cacing boneka induknya. Jika itu bisa sedikit kemudian, ia akan mendapatkan efek yang lebih baik. Namun, apa yang terjadi malam ini selalu di luar harapan seseorang. Begitulah selalu terjadi di medan perang, di mana segalanya bervariasi dari menit ke menit dan tidak selalu menyenangkan. Begitu dia menentukan pikirannya, kumbang hitam kecil itu terbang ke rumah kosong. Setelah itu, ia memasuki Castle of Black Iron. Setelah mengenakan kekacauannya, Zhang Tai segera muncul di rumah. Zhang Tai langsung mematahkan kepala cacing boneka orang tua berkepala dua dengan tangan. Setelah itu, ia menyuntikkan energi spiritualnya ke kepala cacing boneka induk itu. Pada saat yang sama, gelombang spiritual yang aneh mencerminkan dahi Zhang Tai dari satu-satunya kepala cacing boneka orang tua berkepala dua. Melalui pertukaran spiritual seperti itu, cacing boneka induk diaktifkan. Selama Zhang Tai melakukan pertukaran spiritual yang sama setiap 3 hari, dia akan bisa mengendalikan semua telur cacing boneka orang tua berkepala dua ini. Ketika mereka melakukan pertukaran spiritual, Zhang Tai merasa bahwa itu semua telur cacing boneka orang tua berkepala dua menetas dengan cepat. Selain itu, ia menyadari jumlah semua telur yang mulai menetas. Hanya setelah beberapa jam, telur cacing boneka orang tua berkepala dua itu memasuki otak 324.716 pejuang iblis. Zhang Tai kemudian melemparkan cacing boneka orang tua itu ke kastil besi hitam. Saat itu, lebih dari 300.000 pejuang iblis meraung hampir bersamaan. Pergi, bunuh semua iblis di sebelahmu. Gelombang spiritual aneh dilepaskan dari dahi Zhang Tai, yang mirip dengan prinsip kristal penginderaan jauh. Gelombang spiritual yang aneh ini segera menyebar lebih dari ratusan mil persegi bersama dengan perintah Zhang Tai. Pada saat ini, para ksatria iblis yang bertarung dengan Yan Fei Qing masih tidak tahu apa yang terjadi.
itu diizinkan tanpa penundaan. Ketika Zhang Tai mengeluarkan perintah untuk semua telur cacing boneka orang tua berkepala dua itu, dia menembak ke langit. Dengan Thor Hammer di tangan, seperti sambaran petir, dia menyebabkan lubang besar di jaring yang terdiri dari para ksatria iblis itu. Saat jaring besar yang terdiri dari ksatria iblis menghadap Yan Fei Qing, pasukan darat memiliki kekuatan pertahanan terlemah. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa itu beberapa ksatria manusia dapat menyerang mereka dari tanah. Oleh karena itu, pembentukan pertempuran ksatria iblis langsung ditembus oleh Zhang Tai. Zhang Tai telah mencapai kecepatan maksimalnya tanpa menggunakan kemampuan terbang sebagai dominator divine, yang pasti bisa menyamai ksatria bayangan, khususnya Thor Hammer. Bahkan jika Zhang Tai tidak menggunakan serangan kinetik, energi yang dibawa oleh Thor S Hammer juga tidak bisa bertahan oleh ksatria bumi biasa. Selama 2 bulan terakhir, Zhang Tai telah makan lebih dari 1.400 buah tebusan dari rasa terima kasih uang emas. Selain itu, dia sudah memasuki 9 bidang perubahan ksatria bumi. Gerakan kasualnya akan membawa kekuatan lebih dari 100 ton. Kekuatan mengerikan seperti itu sudah melampaui tingkat ksatria bayangan. Setelah menyerang bagian terlemah dari formasi pertempuran itu dengan hammer Thor-nya, Zhang Tai segera meretakkan 2 ksatria iblis besi hitam menjadi berkeping-keping. Pada saat yang sama, 2 formasi pertempuran 3-in-1 terhubung dengan 2 ksatria iblis besi hitam runtuh dari formasi besar, menyebabkan stagnasi sementara dan kekacauan. Ketika dia menerobos formasi pertempuran ksatria iblis, Zhang Tai melemparkan tombak biasa ke arah ksatria iblis surgawi itu. Ksatria iblis surgawi menamparkan tombak itu dengan satu tangan dengan aman dan sehat. Namun, Zhang Tai sudah menciptakan kesempatan langka untuk Yan Fei Qing, cepat, pergi. Zhang Tai meraung ke arah Yan Fei Qing. Karena Yan Fei Qing adalah pejuang yang berpengalaman, tentu saja, dia bisa menangkap peluang yang sangat berharga. Hampir saat Zhang Tai menyelesaikan kata-katanya, Yan Fei Qing telah tiba di sisinya dan meraih lengan Zhang Tai. Pada saat yang sama, dia merilis gambar virtualnya dari seorang ksatria bayangan. Dibungkus oleh gambar virtual, mereka kemudian menembus formasi pertempuran ksatria iblis yang rusak secepat sambaran petir. Setelah 2 kedipan, mereka telah mencapai beberapa kali lebih tinggi dari kecepatan suara dan terbang ke arah barat laut. Saat itu, lebih dari 300.000 boneka iblis mulai menyerang para pejuang iblis di sisinya, menyebabkan seluruh kubu setan menjadi kacau. Ksatria iblis surgawi lapis baja itu meraung ke arah para ksatria iblis lainnya, "Pergilah menenangkan sisi buruk gejolak di sana, aku akan berurusan dengan 2 ksatria manusia." Setelah mengeluarkan perintah seperti itu, ksatria iblis surgawi mempercepat menuju ke arah di mana Zhang Tai dan Yan Fei Qing telah menghilang. Kecepatannya segera mencapai sebesar kecepatan 2 orang, Zhang Tai benar-benar tidak membayangkan bahwa itu Yan Fei Qing bisa pergi bersamanya. Meskipun dia tampil seperti seorang ksatria bayangan, dia punya rencana lain, tidak terlalu sulit baginya untuk meninggalkan medan perang. Aku takut itu karena Yan Fei Qing tidak tahu kartu trufku. Karena itu, dia pergi bersama saya jika saya jatuh ke tangan ksatria iblis surgawi. Mengingat hal ini, wanita ini masih sedikit berbelas kasih meskipun memiliki temperamen aneh. Bisakah kamu menyimpan palu pertarunganmu? Aku ingin terbang sedikit lebih cepat ketika ksatria iblis surgawi mengejar kita. Ketika Zhang Tai memikirkan hal itu, suara Yan Fei Qing melayang ke telinga Zhang Tai secara diam-diam, karena mereka telah mencapai 3 kali lebih banyak dari kecepatan suara. Yaitu lebih dari 1000 meter per detik,
Mereka hanya bisa berbicara secara rahasia dengan pertempuran Qi, setelah diingatkan oleh Yan Feiqing. Zhang Tai menyadari bahwa itu dia belum menyingkirkan hammer Thor-nya. Karena itu, ia langsung menyimpannya. Hasilnya, kecepatan mereka segera mencapai hampir 4 kali kecepatan suara.